bagi kita. Ayat ini berkata, janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sebab kita ini perbuatan tangannya Tuhan. Sebab saudara dan saya itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kalau ada label, saudara ada baju atau misalnya makanan, produk, itu biasanya ada tulisannya made in Indonesia atau made in China, made in Bangladesh, ya, atau made in Korea. Kalau dilihat, saudara dan saya itu ada labelnya, made in heaven, buatan surga. Dan siapa yang mengerjakan, saudara? Tangan Tuhan sendiri. Boleh kita kembali melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kenapa Tuhan itu mau menyelesaikannya bagi kita? Sebab kita kepunyaannya, sebab kita buatan tangannya, sebab kita kesayangannya, sebab kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita biji matanya. Firman Tuhan katakan, tulang-tulangmu tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika aku dirajut di kedalaman bumi, tangan Tuhan yang membentuk kita, tangan Tuhan yang merajut kita. Selagi kita masih bakal anak, belum jadi bayi, belum kelihatan bentuknya, tetapi Tuhan yang membentuk, Tuhan yang merajut. Bukan hanya tangan Tuhan yang membentuk kita, yang menciptakan kita. Kita baca ayat 16 selanjutnya. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak, dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Bukan hanya tangan Tuhan membentuk kita, tetapi mata Tuhan sudah melihat kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Betapa mulianya pikiranmu bagiku ya Elohim. Betapa besar jumlahnya. Bukan hanya tangan Tuhan yang membentuk saudara dan saya. Bukan hanya mata Tuhan yang selalu melihat dan memandang saudara. Tetapi pikiran Tuhan selalu memikirkan kita. Kita selalu ada di tangan Tuhan. Kita selalu ada di pandangan Tuhan. Dan kita selalu ada di pikiran Tuhan. Sebab itu Tuhan mau menyelesaikan semuanya bagi kita. Kita sangat berharga di hadapannya. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, karena hidup kita milik Tuhan. Saat ini kita perlu tahu bahwa Dia sangat mempedulikan kita. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apa yang kamu mau makan, tentang apa yang kamu mau minum, tentang apa yang mau kamu pakai. Jangan khawatir tentang apapun juga, sebab Dia yang mempedulikanmu. For He cares for you. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Gimana sih, Pastor? Saya ini masih ada masalah loh. Kesehatan saya ini belum baik. Keuangan saya masih ada hutang. Keluarga saya, Pastor, pasangan saya memikirkan gimana masa depan anak-anak saya. Duh, saya harus bayar ini, harus bayar itu. Gimana kok bilang jangan khawatir? Saudara, ini bukan saya yang bilang, ini adalah firman Tuhan. Saya sendiri sebagai anak Tuhan juga kadang kepikiran ini, kepikiran itu. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan saya, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ini bukan hanya sekedar kalimat anjuran, tetapi ini kalimat perintah. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi, ada tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi kalau kita mulai khawatir, kita mulai overthinking, itu tandanya kita perlu berdoa. Tuhan katakan gak perlu khawatir, dalam bahasa Inggrisnya don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun. Instead, pray about everything. Ada yang tulisan besarnya, boleh ditayangkan. Don't worry about anything, but pray for everything.
Atau boleh dikatakan worry for nothing, pray for everything. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Bukan sebagian saudara, apapun. Gak ada alasan lagi untuk kita boleh mengkhawatirkan. Tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Seringkali mungkin orang itu sungkan ya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aduh, aku sungkan loh mau minta hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele. Firman Tuhan ajarkan berdoa untuk segala sesuatu. Saya pernah berdoa untuk anjing saya, saudara. Ketika anjing saya sakit, ketika saya berdoa itu saya sebenarnya agak sungkan sama Tuhan. Tuhan, kok kelihatannya ngomonginnya nggak penting sih? Kok kelihatannya berdoa untuk sesuatu yang mungkin orang lain anggap itu apa sih pastor? Berdoa buat anjing gitu ya. Tapi saya belajar bahwa apa yang menurut kita penting, menurut Bapa kita juga penting, saudara. Sebab itu kita datang kepada Tuhan menghampiri tahta anugerah dengan penuh keberanian. Karena kita tahu Bapa kita baik. Bapa kita peduli terhadap segala yang terjadi, seluruh aspek dalam kehidupan kita. Tell God, nyatakanlah. Lagunya Melita Sidabutar. Sampaikan pada Yesus. Saudara boleh katakan apapun. Mungkin saudara berusaha sembunyikan ya di hadapan orang-orang, keluarga saudara. Saudara punya pergumulan yang saudara nggak ceritakan ke orang lain. Karena mungkin saudara nggak mau membebani orang tua saudara, nggak mau membebani anak saudara, nggak mau membebani anggota keluarga atau sahabat saudara. Saudara simpan di dalam hati saudara. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mau menolong kehidupan saudara. Saat ini Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi saudara. Saat kita berserah kepada Tuhan, kita datang, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sedang memberikan jalan keluar. Yang percaya ditolong Tuhan boleh berikan tepuk